Pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Senin, 8 September tahun 2025, menjadi salah satu laga internasional yang paling ditunggu publik sepak bola tanah air. Duel ini bukan hanya sekadar uji coba, melainkan juga ajang pembuktian dua tim nasional yang tengah membangun kekuatan baru menjelang kualifikasi turnamen besar. Timnas Indonesia yang diasuh Patrick Kluivert datang dengan optimisme tinggi, sementara Lebanon di bawah komando pelatih Miodrag Radulovic membawa semangat regenerasi sekaligus tekad besar untuk memberikan kejutan di Surabaya. Radulovic, pelatih berpaspor Montenegro berusia 57 tahun, menyebut laga kontra Garuda tidak bisa dianggap hanya sebagai pertandingan pemanasan. Baginya, duel melawan Indonesia adalah ujian serius bagi para pemain muda Lebanon. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan optimisme bahwa timnya mampu memberi perlawanan sengit di hadapan puluhan ribu pendukung tuan rumah. Ini akan jadi pertandingan penting bagi para pemain muda kami. Saya sangat respek sepak bola Indonesia, ujarnya dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBT, Surabaya, Kamis 4 September tahun 2025. Pernyataan Radulovic bukan basa-basi. Ia menegaskan, kehadiran Lebanon ke Indonesia adalah bagian dari rencana panjang untuk membentuk tim yang solid dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia ke 2027. Karena itu, laga ini memiliki nilai strategis yang lebih besar daripada sekadar skor akhir. Jejak Radulovic di Asia dan familiaritas dengan Indonesia. Radulovic bukan sosok asing di kancah sepak bola Asia. Sebelum kembali menukangi Lebanon pada periode keduanya, ia sempat menangani beberapa tim nasional di kawasan Asia, termasuk Myanmar pada ke-2019. Pengalaman panjang itu membuatnya memahami karakteristik sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Anda mungkin akan terkejut, tapi saya sudah lama mengikuti sepak bola Indonesia. Karena ada beberapa pemain asal Montenegro di sini, kata Radulovic. Ucapan itu mengacu pada sejumlah pemain asal Montenegro yang berkarir di Liga 1 Indonesia, seperti Ilija Spasojevic, penyerang Bali United yang kemudian naturalisasi membela timnas Indonesia, dan Mihailo Perovic yang kini memperkuat Persebaya Surabaya. Keterkaitan personal ini membuat Radulovic punya gambaran lebih jelas mengenai atmosfer kompetisi di Indonesia. Selain itu, ia juga mendapat masukan dari salah satu anak asuhnya, Muhammad Bakr Al-Husaini, bek Lebanon yang kini memperkuat Borneo FC Samarinda. Kehadiran Al-Husaini di Liga 1 memberi informasi tambahan tentang gaya permainan dan semangat kompetitif sepak bola Indonesia. Lebanon dalam masa transisi sejak gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Lebanon fokus membangun ulang skuadnya. Mereka kini berkonsentrasi pada kualifikasi Piala Asia ke-2027. Dalam undian, Lebanon tergabung di grup B bersama Brunei Darussalam, Yaman, dan Bhutan. Hasil sementara cukup positif, Lebanon memuncaki klasemen dengan 4 poin, membuat peluang mereka lolos ke Piala Asia 2027 cukup terbuka. Namun, Radulovic menyadari betul bahwa untuk bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia, Lebanon harus membangun fondasi lebih kuat. Karena itu, regenerasi menjadi kata kunci. Pertandingan melawan Indonesia di Surabaya menjadi momen tepat untuk menguji para pemain muda. Sebelumnya di Qatar kami tampil sangat baik dan mendapat hasil bagus. Kami ingin mengulang performa tersebut di sini, memperbaiki kesalahan dari laga sebelumnya, ujarnya penuh keyakinan, optimisme, dan kepercayaan diri. Lebanon datang ke Surabaya dengan modal mentalitas positif setelah meraih kemenangan penting melawan Qatar dalam laga uji coba sebelumnya. Hasil itu bukan hanya menambah kepercayaan diri, tetapi juga menjadi bukti bahwa tim muda Lebanon mampu bersaing dengan lawan yang levelnya lebih tinggi. Radulovic menegaskan, hasil kontra Qatar menjadi energi tambahan untuk menghadapi Garuda. Salah satu pemain muda Lebanon, Ahmad Hir Eldin, bahkan menyuarakan semangat besar jelang duel kontra Indonesia. Menurutnya, kemenangan di Qatar adalah awal dari momentum yang harus dijaga. Sejauh yang saya tahu, Indonesia memiliki tim yang sangat bagus, sangat kuat, dan kami berharap bisa terus mencetak gol serta meraih hasil positif, kata Ahmad.
Baginya, laga melawan Indonesia adalah kesempatan untuk menguji kemampuan tim sekaligus melanjutkan pembangunan fondasi skuad masa depan Lebanon. Tantangan di Gelora Bung Tama. Stadion Gelora Bung Tama Surabaya dikenal sebagai salah satu markas dengan atmosfer paling mengintimidasi di Asia Tenggara. Dukungan puluhan ribu supporter fanatik Indonesia diperkirakan akan memadati stadion, menciptakan tekanan ekstra bagi tim tamu. Namun, Radulovic menegaskan dirinya tidak gentar. Ia percaya, dengan motivasi tinggi dan mentalitas yang teruji, skuad mudanya mampu menghadapi tekanan besar tersebut. Sebagai pelatih berpengalaman, Radulovic paham bahwa atmosfer stadion bisa menjadi ujian mental yang berharga. Ia ingin para pemain muda Lebanon belajar bagaimana mengendalikan diri di bawah tekanan publik lawan. Baginya, pengalaman ini akan sangat penting untuk kualifikasi resmi yang menanti di depan. Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Di sisi lain, timnas Indonesia kini berada di bawah asuhan Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang baru saja dipercaya PSSI untuk memimpin Garuda. Laga melawan Lebanon menjadi salah satu bagian penting dari agenda persiapan Kluivert menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Indonesia berada di grup yang sama dengan raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi, sehingga setiap laga uji coba melawan tim tangguh seperti Lebanon menjadi krusial. Publik sepak bola Indonesia menaruh ekspektasi besar pada Kluivert. Kehadirannya diyakini bisa membawa warna baru dalam strategi bermain timnas Garuda. Pertandingan kontra Lebanon pun akan menjadi ajang untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dicapai di bawah kendali pelatih berusia 49 tahun tersebut. Pertarungan dua visi. Laga Indonesia melawan Lebanon pada akhirnya lebih dari sekadar pertandingan 90 menit. Ia adalah pertemuan dua visi. Indonesia yang ingin membuktikan diri sebagai kekuatan baru Asia Tenggara dengan target lolos ke Piala Dunia 2026 dan Lebanon yang tengah membangun ulang skuad muda demi masa depan lebih cerah. Kedua tim sama-sama membawa semangat regenerasi meski dengan latar belakang berbeda. Indonesia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi dan talenta muda yang sudah tampil reguler di klub Eropa maupun Liga Pertama. Lebanon datang dengan kombinasi pemain senior dan junior yang haus pengalaman internasional, ujian mental dan konsistensi. Radulovic menekankan pentingnya konsistensi dalam permainan timnya. Ia berharap para pemain muda bisa memanfaatkan pengalaman menghadapi Indonesia untuk tampil lebih percaya diri di level internasional. Tekanan besar dari supporter Indonesia di GBT akan menjadi tantangan nyata, tetapi juga kesempatan emas untuk menguji kekuatan mental. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia tentu menantikan aksi skuad Garuda. Dengan dukungan penuh supporter, mereka berharap kemenangan bisa diraih demi menambah poin FIF sekaligus memperkuat kepercayaan diri menjelang laga resmi. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Lebanon di Surabaya bukan hanya soal siapa yang keluar sebagai pemenang. Lebih dari itu, laga ini menjadi ajang pembuktian dan persiapan bagi kedua tim yang sama-sama membawa beban besar. Indonesia ingin menjaga momentum kebangkitan, sementara Lebanon tengah menata fondasi untuk masa depan. Radulovic datang dengan optimisme tinggi, membawa semangat regenerasi, dan menegaskan bahwa timnya siap memberi kejutan. Kami berterima kasih kepada PSSI yang sudah mengundang kami ke sini. Pertandingan ini sangat penting untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, ucapnya. Dengan modal hasil positif dari Qatar dan keyakinan penuh pada skuad muda, Lebanon jelas tidak bisa dianggap remeh. Di hadapan dukungan luar biasa publik Surabaya, laga ini akan menjadi duel sengit yang bukan hanya memperebutkan gengsi, tetapi juga menguji visi, strategi, dan konsistensi dua tim nasional Asia.